Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang kasih Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Sutoyo. Kita mau mendengar firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita memohon tuntunan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang kasih Tuhan, firman Tuhan bagi kita di hari ini, Yohanes 17 ayat yang ke-15. Demikian tertulis. Aku tidak meminta engkau supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, "Dang apalah hupangido taito munasida sian purtibion, alai naing maramotanmu nasida maralohon na jahati." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang kasih Tuhan, ingat film Naga Bonar? Naga Bonar pernah film ini sekitar tahun 80-an tren. Dan ada istilah yang sering diutarakan Naga Bonar, yaitu apa kata dunia? Katanya. Naga Bonar sosok yang tokoh, pejuang dari Deli Serdang yang mengkhawatirkan tentang apa yang dikatakan oleh sekitarnya tentang dirinya. Dan itu gambaran film saja. Tapi sampai sekarang sebenarnya Bapak Ibu, dari dulu sampai sekarang, karena kita hidup dalam dunia, seringkali kita khawatir atau takut atau mencemaskan pandangan sekitar kita, pandangan dunia tentang diri kita. Bahkan ada kecenderungan untuk takut ditolak, takut tidak relevan atau takut tidak diterima oleh sekitar. Sehingga social acceptance atau penerimaan sosial, penerimaan dunia terhadap diri kita sering membuat kita menjadi kehilangan jati diri sesungguhnya. Dan penyakit mental zaman ini, apalagi yang sering disebut anak-anak muda, FOMO, fear of missing out. Dan juga sering dikatakan you only live once, YOLO. Tujuannya adalah kecemasan atau insekuritas. Sering dialami orang, mentalnya terganggu, mentalnya menjadi cemas dan tidak nyaman adalah ketika sekitarnya seolah-olah tidak menerima dia. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, benar kita hidup dalam dunia. Tanpa Kristus sebenarnya dunia sedang banyak mempermainkan keberadaan semua orang. Apalagi sih kalau seseorang adalah orang-orangnya Kristus atau Kristen. Sebaiknya kita ketahui, bukankah Tuhan Yesus sendiri ditolak oleh dunia? Dunia menolak Tuhan Yesus, bahkan menyiksa Tuhan Yesus dan membuat Yesus disalibkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat hari ini adalah doa Tuhan Yesus, bagian dari doa Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus dalam doanya, dalam harapannya, dia mengatakan bahwa supaya semua orang-orang percaya, semua orang-orang yang tersebut namanya sebagai orang Kristen atau murid-murid Kristus selalu dalam lindungan Tuhan. Mengapa hal ini penting? Kalau kita baca dari Yohanes 14 sebelumnya, sampai Yohanes 16 ayat yang terakhir, pasal yang 16 ayat 33, Tuhan Yesus mengatakan, dalam dunia engkau akan mengalami penganiayaan. Tapi percayalah, aku telah mengalahkan dunia. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, hapor suhod do jabarmuna di portibio, alepos roham, dunga hutaluho portibio. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagaimana dunia menolak Kristus, sebagaimana dunia menginginkan Yesus menjadi sengsara dan mati disalibkan, kemungkinan besar dan pastinya orang-orang Kristen juga akan mengalami hal yang sama hanya karena tersebut nama Kristus dalam identitas orang Kristen. Dengan kata lain, sesungguhnya adalah suatu hal yang sia-sia dan hanya melelahkan diri saja. Kita mengejar social acceptance, kita mengejar penerimaan dunia bagi kita, atau ingin menjadi relevan sama seperti dunia. Makanya Paulus mengatakan, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia. Tapi kita hidup dalam dunia, benar. Dan itulah kenyataan. Mengapa Tuhan Yesus berharap dan berdoa, mendoakan orang-orang percaya? Karena Tuhan mengutus Anda dan saya ke dalam dunia ini. Kita hidup dalam dunia, memang banyak kesusahan. Tapi ingatlah, Tuhan berdoa bagimu. Tuhan berdoa bagi saya. Tuhan menginginkan yang baik bagi kita. Tuhan mengutus kita supaya dunia mengenal Kristus yang diutus oleh Allah Bapa.
supaya melihat dan menerima keselamatan yang daripada Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saudara kasih Tuhan, kita tahu banyak penderitaan kita, kesusahan kita dalam dunia. Oleh karena itu hal yang paling penting, apalagi hari ini diperingati sebagai hari doa sedunia. Bapak Ibu, jangan pernah lupa untuk berdoa. Sedangkan Kristus berdoa untukmu, berdoalah untuk sesamamu, sesama saudara seiman yang tentunya akan mengalami banyak pergumulan juga. Yang kedua, milikilah hidup atau mari kita kembangkan hidup dalam persekutuan yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Saling mendoakan dan saling menguatkan, menghibur. Supaya pengutusan Kristus bagi kita boleh semua kita laksanakan dan lakukan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus sendiri meminta supaya kita tidak diambil dari dunia. Tetapi Dia memohon dan Dia menginginkan supaya kita semua terlindungi. Oleh karena itu, percayakan hidupmu dalam kuasa perlindungan Tuhan. Engkau, saya, kita semua dalam lindungan Tuhan. Di dalam dunia ini, mari tetap laksanakan dengan penuh keteguhan hati, melaksanakan tugas panggilan, pengutusan Kristus bagi Bapak, Ibu, dan saya ke dalam dunia ini. Dengan tetap berjerih lelah, berjuang, untuk menyatakan kasih dan kebaikan Tuhan kepada semua orang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Engkau berdoa, Engkau menginginkan, Engkau mengharapkan supaya kami selalu terlindung daripada pekerjaan musuh kami si jahat. Ya Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Jikalau Tuhan izinkan kami ada di dunia saat ini, Tuhan berilah kami kekuatan, keteguhan hati, bahwa Tuhan selalu lindungi kami, Tuhan selalu tolong, dan Tuhan mampukan kami untuk melakukan, menjalani kehidupan kami untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa Engkau adalah Tuhan. Engkau adalah Juru Selamat. Hanya di dalam Kristus ada keselamatan dan kasih setia. Itu mampukan gereja-Mu, mampukan semua orang percaya. Karena pertolongan firman-Mu dan karena Roh Kudus. Terima kasih Bapa, seluruh pekerjaan, seluruh aktivitas kami percayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percayakan pertolongan dan perlindungan Tuhan. Ini doa kami dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.